guys, perkenalkan nama aku Khairunisa Filjannah. Aku kelas 1 MA 18, NPM 10822 Dan di sini saya akan menganalisis film Preman Pensiun The Movie dengan menggunakan metode semiotika. Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui maknanya yang terkandung dalam objek tersebut. Nah, Preman Pensiun adalah film laga komedi Indonesia tahun 2019 yang diadaptasi dari sebuah sinetron yang berjudul sama yang pernah tayang di stasiun televisi RCTI. Film ini disutradarai oleh Aris Nugraha yang juga sebagai penulis skenario dan diputar perdana pada 17 Januari 2019. Menurut sinopsis, yaitu setelah 3 tahun bisnis kecimpring Muslihat yang sudah pensiun sebagai preman mengalami masalah penjualannya mulai menurun. Muslihat juga menghadapi masalah baru saat Safira, anak perempuan satu-satunya, sudah tumbuh remaja dan mulai didatangi para lelaki. Masalah lebih besar kemudian muncul ketika ada masalah di antara mantan anak buahnya. Dan beberapa pemeran yang bisa saya sebutkan yaitu Didi Petet sebagai Kang Bahar, Flashback, dan Epy Kusnandar sebagai Muslihat, dan masih banyak lagi. Lalu saya akan menjelaskan film ini menggunakan metode semiotika. Metode semiotika mempunyai 3 aspek, yaitu icon, indeks, dan simbol. Untuk lebih jelasnya pada film ini, mari kita simak bersama. Yang pertama yaitu pada menit 4.07 terdapat ciri kelompok sosial, yaitu perilaku kolektif karena adanya kerumunan, yaitu perkumpulan orang yang biasanya bersifat sementara yang bisa kita bedakan dari beberapa jenis, yaitu hadirin kerusuhan, pesta pora, dan kepanikan. Pada adegan ini ada salah satu tokoh yang bernama Dayak yang dikejar oleh sekelompok orang yang berniat untuk memukulinya dan menghabisi Dayak. Di sini terdapat adegan berkelahi, dan menurut kajian semiotika, indeks dari berkelahi tersebut adalah suara pukulan dan injakan yang simbolnya adalah ayunan pukulan atau injakan kaki. Selanjutnya yaitu yang kedua. Pada menit ke-12.51 terdapat salah satu teori, yaitu teori paradigma sosial, yaitu struktural konflik kelas sosial. Di sini seorang tokoh wanita yang bernama Kinanti dan seorang supir yang bernama Amin. Amin ingin menunjukkan perilaku hormat dengan Kinanti karena Kinanti itu bosnya. Karena saat Amin ingin mengambil kunci, ia sangat cepat-cepat, dan saat Amin ingin meminum kopinya, ia tidak jadi karena Kinanti memanggilnya. Dan di sini juga ada adegan Amin yang takut kepada Kinanti. Indeksnya adalah gerakan yang serba cepat serta simbolnya adalah gestur yang sering menunduk ketika berbicara dengan Kinanti. Selanjutnya yaitu pada menit 24.02 terdapat ciri kelompok sosial, yaitu perilaku kolektif karena adanya perilaku spontanitas. Pada adegan ini terlihat ibunya Muslihat atau istrinya menanyakan bahwa apakah Muslihat sudah membawa bakso yang sudah diminta sebelumnya. Ternyata Muslihat lupa sehingga Muslihat spontan memakai helmnya dan menaikkan motornya untuk membeli bakso. Ikonnya adalah lupa membeli bakso, indeksnya adalah memakai helm, dan simbolnya adalah mengatakan astagfirullah atau dalam istilah lain yaitu astaga. Dan yang terakhir yaitu pada
ke 1 jam 27.29. Indeksnya yaitu adik ipar Kang Gobang masuk rumah sakit dan tidak sadarkan diri. Lalu dari situ Kang Gobang mencari tahu kenapa adik iparnya seperti itu, dan Kang Gobang meminta bantuan kepada teman-temannya, dan Kang Gobang mengumpulkan teman-temannya dan mencari penyebabnya sehingga ia menemukan bahwa adik ipar Kang Gobang tersebut dikeroyok atas perintah Kang Dik-Dik. Lalu muncullah balas dendam pada saat scene tersebut, yaitu nyawa dibalas nyawa dan darah dibalas darah. Awas! Hingga Kang Gobang sudah balas dendam dan masuk penjara. Dan Kang Dik-Dik tewas karena ditusuk oleh Gobang, menyebabkan indeks tersebut simbolnya yaitu Kang Gobang balas dendam terhadap Dik-Dik yang diawali dengan pengeroyokan terhadap Darman, lalu diakhiri dengan penusukan kepada Kang Dik-Dik yang dilakukan oleh Kang Gobang. Jadi, pesan moral dari saya yaitu banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari film Preman Pensiun. Salah satunya adalah bahwa memimpin itu tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga menanggung semua masalahnya dari orang yang kita pimpin. Ketika yang dipimpin mendapatkan masalah, sang pemimpin juga takut merasakan dampaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.